kita. Misalnya kasus-kasus hukum. Bagaimana misalnya, contoh aja kasus BLBI gitu ya. Kalau kita cermati tahun 2002 dan juga masih juga terjadi sampai sekarang gitu ya. Subsidi, selama ini kita bicara soal subsidi itu seolah-olah hanya untuk orang miskin gitu. Tapi sepanjang sejarah Republik ini yang namanya subsidi mayoritas ternyata justru untuk orang-orang yang kaya gitu. Kasus BLBI itu negara mensubsidi dalam kasus BLBI itu 220 triliun gitu. Sementara kalau kita hitung subsidi untuk masyarakat kecil dari sektor subsidi untuk pendidikan, untuk pertanian, untuk BBM, semuanya tuh nggak lebih dari 30 triliun. Tapi apa yang terjadi? Yang 30 triliun itu yang dicabut. Subsidi-subsidi itu yang dicabut. Sementara 220 triliun sampai sekarang juga nggak ada kejelasannya kasus itu. Itu yang pertama. Kemudian bank senturi kan kita juga kelihatan. Nah, sementara orang-orang kecil yang dituduh mencuri kakao, ditangkap, dipenjara. Tapi mafia-mafia besar yang menghabisi dengan mudahnya menilep sekian miliar, sekian triliun, sekian itu bisa juta pohon. Iya, bisa dengan mudah lolos. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di sektor perkotaan ya. Di Jakarta saja dalam 5 tahun terakhir itu ruang untuk mal itu tumbuh 300%. Tapi pasar tradisional itu setiap tahun minus 8%. Dalam pedagang kaki lima dalam tata ruangnya itu tidak secuil pun ruang untuk pedagang kaki lima. Padahal 60% masyarakat Indonesia itu bekerja di sektor informal gitu. Itu nggak masuk dalam sistem ekonomi kita. Dan yang ketiga ya kita lihatlah kasus-kasus yang real misalnya di sektor pertambangan, kehutanan, alam ya, yang itu merupakan sumber daya ekonomi yang penting gitu. Bagaimana kita kebijakan-kebijakan negara itu memfasilitasi para pemodal besar, tetapi justru merampas hak tanah, hak penghidupan, hak atas pangan masyarakat kecil. Ada contohnya, Mbak? Contohnya ya, ini sangat real. Misalnya di Kabupaten Manggarai, itu ada satu tambang di situ, tambang mangan, itu di wilayah hutan lindung, di wilayah hutan lindung. Nah, ada tetua adat yang menebang beberapa pohon untuk memperbaiki bangunan sekolah. Mereka ditangkap atas tuduhan illegal logging. Tapi di hutan yang sama, hutan lindung yang sama, sekian hektar, bahkan bukit, habis oleh aktivitas pertambangan. Tapi toh mereka leluasa karena mereka yang satu legal logging, yang satunya illegal logging yang oleh masyarakat ini. Gitu. Atau mungkin karena yang satunya memberi sumbangan besar kepada dalam pilkada mungkin. Bisa jadi begitu. Itu juga misalnya para pemuda besar bisa dengan mudah mengambil tanah-tanah, menyewa tanah-tanah dengan harga yang sangat murah. Bahkan lebih murah dari harga sepotong pisang goreng. Tetapi betapa sulitnya negara menyediakan tanah-tanah untuk rakyat. Tanah-tanah untuk hak yang sangat dasar, hak atas pangan gitu. Jadi kalau menurut Anda bagaimana supaya merubah gitu, mengarahkan demokrasi yang sedang berkembang ini agar betul-betul berpihak kepada rakyat banyak, bukan sebaliknya. Sehingga masyarakat pada akhirnya betul-betul bisa menyadari bahwa demokrasi itu penting. Sekarang ini kan makin banyak orang yang mulai sinis terhadap demokrasi. Untuk apa kita demokrasi kalau hidup makin susah? Emangnya mau makan demokrasi apa kan begitu? Kalau ya, kaki lima sering tuh saya dengar omongan seperti itu. Ya itu kan pemahaman yang sebenarnya keliru soal demokrasi. Karena kita memahami demokrasi sekedar prosedural. Bahwa boleh memilih presiden langsung, boleh memilih gubernur dan bupati secara langsung. Tapi kita belum menjalankan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi substansial. Kalau demokrasi substansial artinya punya masyarakat di hadapan hukum itu punya hak yang sama. Ya, punya hak perlindungan, punya hak atas sumber daya ekonomi yang sama gitu. Sementara itu dalam hal ekonomi kita tidak berdemokrasi gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita sebenarnya secara substansial belum berdemokrasi. Itu yang terjadi sehingga mengapa sumber daya keuangan bahkan ini kalau kita lihat ya siapa sih sebenarnya menguasai tabungan? 80% uang di bank itu hanya dikuasai oleh 1% orang. Iya, karena itu. Jadi kan ini yang jadi masalah kan demokrasi politik tidak berjalan sesuai dengan demokrasi ekonomi. Ekonomi tetap aja
tidak berubah dari zaman ke ekonomi zaman. otoritarian Gitu, itu kan juga diungkap dalam hasil penelitian International Heritage Foundation kalau nggak salah, bahwa Indonesia kalau berbicara mengenai keterbukaan atau demokrasi ekonomi itu posisinya sangat rendah. Di dunia itu 100 sekian gitu. Bahkan yang negara liberal aja mereka sangat sosialis gitu dalam hal ekonomi, sangat demokratis. Iya, negara-negara yang liberal politiknya makin sosialis sekarang ini, seperti itu terjadi di negara-negara Eurozone, kemudian di Amerika Utara, tapi di Indonesia sebaliknya gitu. Padahal kan kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang sangat sosialis sebenarnya kan. Kemudian yang ingin saya tahu, apakah mungkin gitu ada suatu gerakan-gerakan atau ide-ide yang bisa menyadarkan semua orang, terutama para pengambil keputusan, agar demokrasi ekonomi itu betul-betul terjadi gitu. Ya, saya kira tidak ada cara lain daripada kita bertanya, sebenarnya kita ini Indonesia bukan gitu kan? Iya. Itu pertama. Kesadaran tentang keindonesiaan gitu. Kita ini kan sebenarnya negara pasar ya. Kita ini sudah bukan bangsa yang menghasilkan sesuatu, tapi ini sebenarnya kita itu bangsa konsumen loh. Kita ini negara yang benar-benar negara pasar, tempat semua orang, semua bangsa, semua pemuda bisa dengan mudah, leluasa itu berdagang barang di sini gitu. Sementara kita hanya jadi pembeli aja, jadi konsumen gitu. Industri kita sekarang industri konsumerisme gitu, industri yang benar-benar yang menggalakkan konsumerisme, kita didorong untuk terus-menerus membeli gitu. Pada akhirnya apa yang terjadi itu semakin meningkatkan bahwa yang disebut warga negara adalah mereka yang responsif terhadap pasar. Yang tidak responsif ya bukan warga negara, kamu tidak punya hak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial. Nah, itu yang terjadi pada akhirnya. Bagaimana mereka yang tidak punya sumber daya ekonomi itu tidak punya hak dasar itu. Ya, itu mungkin juga terkait dengan hasil penelitian dari Kunio Yoshihara yang mengatakan bahwa industrialisasi di Indonesia itu nggak benar. Karena yang dibangun adalah industri semu atau esat kapitalisme. Dan kemudian hasilnya ya seperti sekarang ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai sekarang masih didominasi oleh konsumsi bukan produksi ya. Iya. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana kita mengembalikan kedaulatan ekonomi kita. Itu yang sangat krusial kalau kita mau bicara soal keadilan sosial. Selama misalnya hutang kita masih banyak dan kita nggak mampu mengambil keputusan tidak berdaulat atas ekonomi kita sendiri, maka ya akan sulit bicara soal keadilan sosial. Gitu. Karena apa? Wong kita menentukan mengelola sumber daya ekonomi kita sendiri aja kita udah nggak punya wewenang gitu kan, nggak punya otoritas lagi. Semua ditentukan oleh lembaga-lembaga asing, ditentukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB, siapa pihak-pihak yang memberikan utang pada kita gitu. Tapi semua ini kan tidak lepas dari arus globalisasi yang makin kuat, yang makin sulit untuk dibendung dan melanda seluruh dunia ya, termasuk Indonesia. Dan banyak sekarang ini ya aktivis-aktivis seperti Anda juga berusaha keras agar globalisasi ini tidak menjadi suatu kekuatan yang sewenang-wenang gitu. Tapi kok kalau saya lihat kelihatannya ini upaya-upaya yang seperti yang dilakukan oleh ECOSOC ini kok belum efektif ya. Yang terjadi apa yang saya rasakan setiap hari adalah globalisasi yang makin kuat gitu, yang makin mendesak kita sebagai masyarakat yang mendesak kita menjadi masyarakat yang makin konsumtif. Iya, kalau kita bisa lihat ya, kalau dikatakan itu sebagai musuh gitu ya. Kalau dulu yang kita hadapi itu kita berhadapan dengan pemerintah gitu kan. Kalau konteksnya adalah human right itu secara tradisional berhadapan dengan pemerintah. Padahal human right sesungguhnya itu persoalan warga berhadapan dengan kekuasaan. Dan kita tahu sekarang kekuasaan itu bukan lagi hanya pada negara gitu, tetapi juga yang sekarang ini negara ini pepesan kosong gitu. Pengambil keputusan sesungguhnya itu adalah para pemuda, para penguasa ekonomi ini gitu. Sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan keadilan sosial itu juga menjadi semakin berat. Karena menghadapi 21 harus menghadapi kekuasaan negara yang lebih berpihak pada kekuasaan modal. Yang kedua ya harus berhadapan dengan kekuasaan modal yang semakin menghabisi bukan hanya sumber daya masyarakat tetapi juga kekuasaan negara ini gitu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan apakah semua yang
kita yang menjadi warga negara itu punya tanggung jawab yang sama mengembalikan kembali. Iya. Kembalikan Indonesiaku gitu loh. Iya, artinya juga kita berkewajiban untuk mencegah supaya yang besar tidak makin besar, yang kecil tidak makin kecil ya. Ada balance ya. Yeah. Dan ini seringkali banyak orang mengatakan pentingnya ide-ide sosialisme. Itu bagaimana? Anda setuju nggak? Dalam pembangunan Indonesia. Saya kira iya ya, karena juga bapak pendiri, para pendiri bangsa ini kan ide untuk membangun bangsa ini kan juga dilandasi oleh sosialisme gitu ya. Iya, Soekarno-Hatta jelas sosialis itu. Udah jelas kan, iya. Ketika berlandas dari sisi ekonomi aja, ya kan ekonomi kerakyatan. Itu udah jelas gitu bahwa negara ini dibangun ya untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu ya kesejahteraan semua orang yang menjadi warga negara, bukan hanya kesejahteraan mereka yang duduk di kekuasaan baik ekonomi maupun bisnis. Baik ekonomi maupun politik, seperti itu. Nah, saya kira itu juga kaitannya juga sebenarnya kita masih punya nggak sih nasionalisme gitu ya. Nah oke, menarik sekali yang Anda ungkapkan. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, sayang sekali kita harus potong program ini sampai saat ini karena waktu juga yang membatasi. Dan sampai jumpa dalam program Dialog Development episode berikutnya.